Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan ini, jika Yesus masih hidup hari ini, lalu ia membuka Alkitab di hadapannya sendiri, apakah ia akan mengenali agama yang memakai namanya? Yesus berkata, Tuhan itu Esa. Paulus berkata, keselamatan tak perlu hukum. Yesus taat Taurat, Paulus malah nyebut Taurat kutukan. Pertanyaannya sederhana, siapa yang sebenarnya kamu ikuti? Yesus atau Paulus? Dan yang lebih mengejutkan, mengapa ajaran Yesus justru paling selaras dengan Islam? Yesus dari Nazaret muncul dalam sejarah bukan sebagai tokoh mitologis yang melayang di awan dogma, melainkan sebagai seorang manusia nyata yang hidup di tengah tradisi Yahudi yang ketat, berbicara dengan bahasa kaumnya, dan menegakkan ajaran tauhid yang telah diwariskan para nabi sebelumnya. Injil-injil paling awal menggambarkan Yesus sebagai bagian tak terpisahkan dari Bani Israel, lahir, hidup, dan berdakwah dalam kerangka hukum Taurat. Ia tidak datang membawa agama baru, apalagi konsep ketuhanan baru tentang dirinya sendiri, melainkan mengajak manusia kembali kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang sama yang disembah Ibrahim, Musa, dan para nabi sebelumnya. Jika Injil dibaca secara jujur dan utuh, tanpa kacamata teologi yang dibentuk berabad-abad kemudian, maka gambaran Yesus yang muncul sangat konsisten, seorang nabi tauhid. Dalam Markus 12 ayat 29, ketika Yesus ditanya tentang hukum yang paling utama, ia menjawab dengan mengutip syahadat Yahudi, Shema Israel. Dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada kalimat tambahan, tidak ada penafsiran metafisis tentang Trinitas, tidak ada klaim bahwa dirinya adalah bagian dari keesaan tersebut. Jawaban Yesus menegaskan inti ajaran tauhid murni, dan ia menempatkan dirinya sebagai penyampai, bukan objek ibadah. Yesus tidak hanya mengajarkan tauhid secara verbal, tetapi juga menunjukkannya dalam seluruh sikap hidupnya. Ia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya, bersujud dalam kesedihan, dan berserah diri dalam ketakutan. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, Yesus berdoa dengan sangat jelas, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalimat ini sangat menentukan. Yesus membedakan secara tegas antara Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan dirinya sebagai utusan. Secara bahasa, logika, dan makna, mustahil seorang yang mengaku Tuhan menyebut pihak lain sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Selain tauhid, fondasi penting lain dari ajaran Yesus adalah ketaatan penuh terhadap hukum Taurat. Dalam Matius 5 ayat 17-19, Yesus menyatakan dengan sangat tegas bahwa ia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ia bahkan memperingatkan bahwa siapapun yang melanggar hukum-hukum itu dan mengajarkannya kepada orang lain akan disebut paling kecil dalam kerajaan surga. Pernyataan ini bukan sekedar pengakuan formal, tetapi komitmen ideologis yang kuat. Yesus menempatkan hukum Tuhan sebagai standar moral yang tetap, bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan oleh tafsir manusia. Konsistensi Yesus terhadap Taurat terlihat dalam praktik hidupnya. Ia disunat, merayakan hari-hari besar Yahudi, mematuhi aturan makanan, dan mengajarkan etika yang berakar pada hukum Musa. Bahkan ketika ia mengkritik kaum Farisi, kritiknya bukan terhadap Taurat itu sendiri, melainkan terhadap kemunafikan dan penyalahgunaan hukum. Ia tidak pernah menyebut Taurat sebagai beban atau kutukan, melainkan sebagai petunjuk hidup yang suci. Dengan demikian, Yesus berdiri sejajar dengan para nabi sebelumnya yang menyeru manusia kepada ketaatan, bukan kepada pembebasan dari hukum. Yang menarik, dalam seluruh Injil, tidak ditemukan satupun pernyataan eksplisit dari Yesus yang mengatakan, "Aku adalah Tuhan, sembahlah Aku." Klaim-klaim ketuhanan yang sering disandarkan kepadanya umumnya berasal dari penafsiran simbolik, pernyataan metaforis, atau narasi pasca kejadian yang ditulis oleh pihak lain.
Bahkan ketika Yesus disebut sebagai anak Tuhan, istilah itu harus dipahami dalam konteks bahasa Semitik di mana anak Tuhan digunakan untuk orang-orang salih, para nabi, atau bahkan bangsa Israel secara kolektif, bukan dalam arti biologis atau ontologis. Yesus sendiri menolak ketika dipanggil baik dalam arti absolut. Dalam Markus 10 ayat 18, ia berkata, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja." Pernyataan ini menunjukkan kesadaran diri yang sangat jelas tentang perbedaan antara Tuhan dan manusia. Jika Yesus adalah Tuhan, maka pernyataan tersebut justru sangat kontradiktif. Namun jika ia adalah nabi dan hamba Tuhan, maka pernyataan tersebut justru sangat masuk akal dan konsisten. Fondasi ajaran Yesus juga sangat menekankan pertobatan personal, tanggung jawab moral, dan hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan. Ia mengajarkan agar manusia berdoa langsung kepada Bapa di surga, memohon ampun, dan memperbaiki diri. Tidak ada konsep perantara ilahi yang menanggung dosa manusia. Tidak ada ajaran bahwa kesalahan moral bisa dihapus oleh pengorbanan orang lain. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebuah prinsip yang sejalan dengan ajaran para nabi dan sangat rasional secara moral. Semua gambaran ini menunjukkan bahwa sebelum munculnya tokoh-tokoh teologis pasca Yesus, khususnya Paulus, ajaran Yesus berdiri di atas fondasi tauhid yang kokoh, hukum Tuhan yang jelas, dan kenabian yang sederhana namun mendalam. Ia bukan pendiri agama baru, melainkan pembaharu spiritual yang mengajak kembali kepada ajaran lama yang telah diselewengkan. Yesus tidak menghapus Taurat, tidak menobatkan dirinya sebagai Tuhan, dan tidak menciptakan doktrin keselamatan abstrak yang terlepas dari amal dan ketaatan. Bab ini menjadi fondasi penting karena seluruh perdebatan selanjutnya harus berpijak pada satu pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya yang diajarkan Yesus semasa hidupnya? Dengan memahami Yesus sebagai nabi tauhid yang taat hukum dan rendah hati di hadapan Tuhan, kita memiliki standar yang jelas untuk menilai ajaran-ajaran yang muncul kemudian. Jika suatu doktrin bertentangan dengan fondasi ini, maka secara logis doktrin tersebut bukan berasal dari Yesus. Dari titik inilah, penyelidikan terhadap peran Paulus dan perubahan besar dalam teologi Kristen akan dimulai. Nama Paulus menempati posisi yang sangat menentukan dalam sejarah kekristenan. Namun, kemunculannya justru menyimpan pertanyaan besar yang jarang dibahas secara jujur. Ia bukan murid Yesus, tidak pernah hidup bersama Yesus, tidak menyaksikan mukjizatnya secara langsung, dan tidak menerima ajaran darinya ketika Yesus masih hidup. Paulus masuk ke dalam panggung sejarah justru sebagai sosok yang berseberangan total dengan para pengikut awal Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 dan 9, ia digambarkan sebagai penganiaya keras jemaat mula-mula, seorang Farisi fanatik yang merasa ajaran Yesus sebagai ancaman serius bagi kemurnian agama Yahudi. Paulus, yang saat itu bernama Saulus, bukan sekedar penentang pasif. Ia terlibat aktif dalam penangkapan, pemenjaraan, bahkan pembunuhan pengikut Yesus. Ia hadir dan merestui kematian Stefanus, martir Kristen pertama. Teks Alkitab sendiri tidak mencoba melunakkan fakta ini. Saulus digambarkan sebagai sosok yang menghembuskan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan. Latar belakang ini penting karena ia menunjukkan bahwa Paulus tidak berasal dari komunitas spiritual Yesus, melainkan dari struktur agama yang memusuhi gerakan tersebut. Titik balik hidup Paulus diklaim terjadi melalui sebuah peristiwa supranatural di jalan menuju Damsyik. Dalam narasinya, ia melihat cahaya dari langit dan mendengar suara yang mengaku sebagai Yesus. Peristiwa ini sepenuhnya bersifat personal dan tidak disaksikan secara jelas oleh para pengikut Yesus yang lain. Tidak ada murid yang membenarkan peristiwa tersebut secara independen. Bahkan dalam Kisah Para Rasul sendiri, kisah penglihatan ini diceritakan dengan versi yang berbeda-beda, menunjukkan ketidakstabilan narasi. Masalah utama bukan terletak pada kemungkinan pengalaman spiritual, melainkan pada implikasi otoritas yang lahir darinya. Dari satu pengalaman sepihak ini, Paulus mengklaim dirinya sebagai rasul, setara bahkan lebih berpengaruh dibanding murid-murid asli Yesus. Ia menempatkan penglihatan pribadinya sebagai legitimasi untuk mengajarkan doktrin-doktrin baru yang tidak pernah diajarkan Yesus semasa hidupnya. Disinilah persoalan logika dan sejarah mulai muncul dengan sangat jelas.
Yesus, sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, mengajarkan tauhid, ketaatan hukum Taurat, dan pertobatan langsung kepada Tuhan. Paulus justru datang membawa pendekatan teologis yang berbeda. Namun sebelum membahas isi ajarannya, pertanyaan mendasar harus diajukan. Atas dasar apa Paulus memiliki otoritas untuk mengubah arah ajaran? Jika otoritas keagamaan didasarkan pada kedekatan dengan sumber ajaran, maka para murid seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes jelas berada di posisi teratas. Mereka hidup bersama Yesus, belajar langsung darinya, dan menyaksikan seluruh perjalanan dakwahnya. Ironisnya, justru tulisan-tulisan Paulus yang mendominasi Perjanjian Baru. Dari 27 kitab, 13 diantaranya secara tradisional dikaitkan dengan Paulus. Ini berarti sebagian besar doktrin Kristen modern dibangun bukan dari perkataan Yesus, melainkan dari interpretasi Paulus tentang makna Yesus itu sendiri. Dominasi ini bukan karena Paulus lebih dekat dengan Yesus, melainkan karena surat-suratnya lebih awal beredar dan kemudian disahkan oleh gereja sebagai kanon. Paulus sendiri menyadari posisi problematisnya. Dalam surat-suratnya, ia berulang kali membela kerasulannya, seolah merasa perlu meyakinkan pembacanya bahwa ia setara dengan rasul lain. Dalam Galatia 1 ayat 11-12, ia menegaskan bahwa Injil yang ia bawa tidak ia terima dari manusia, melainkan melalui wahyu. Pernyataan ini justru memperjelas jarak antara Paulus dan komunitas murid Yesus. Ia tidak merujuk pada tradisi lisan Yesus, tidak mengutip perumpamaan-perumpamaannya, dan hampir tidak pernah mengacu pada ajaran etis Yesus secara langsung. Lebih jauh lagi, Paulus mengakui bahwa ajarannya seringkali ditentang oleh komunitas Yerusalem. Ia bahkan menegur Petrus secara terbuka, sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa sejak awal telah terjadi perbedaan serius dalam pemahaman ajaran. Jika ajaran Paulus sepenuhnya sejalan dengan ajaran Yesus, konflik seperti ini seharusnya tidak terjadi. Fakta bahwa konflik itu tercatat dalam Alkitab justru menunjukkan bahwa Paulus membawa sesuatu yang baru dan kontroversial. Yang juga patut dicermati adalah latar belakang intelektual Paulus. Ia adalah seorang Farisi terdidik yang akrab dengan filsafat Helenistik. Lingkungan Romawi Yunani tempat ia berdakwah sangat berbeda dengan konteks Yahudi Palestina tempat Yesus mengajar. Tidak mengherankan jika konsep-konsep abstrak seperti dosa warisan, penebusan melalui darah, dan keselamatan melalui iman lebih resonan dalam dunia Helenistik dibanding ajaran hukum dan etika konkret yang diajarkan Yesus. Ini membuka kemungkinan besar bahwa Paulus tidak hanya menyampaikan ajaran Yesus, melainkan juga menyesuaikannya dengan selera teologis dunia non-Yahudi. Dengan demikian, Paulus bukan sekedar penerus ajaran Yesus, melainkan penafsir aktif yang membentuk ulang makna Yesus itu sendiri. Ia menggeser pusat ajaran dari makna yang dibawa Yesus kepada sosok Yesus sebagai objek teologi. Dari seorang nabi yang mengajak kepada Tuhan, Yesus perlahan berubah menjadi pusat keselamatan itu sendiri. Perubahan ini tidak terjadi di mulut Yesus, melainkan di pena Paulus. Bab ini menunjukkan bahwa persoalan Paulus bukan sekedar siapa dia, tetapi apa yang ia lakukan dengan otoritas yang ia klaim. Ketika seseorang yang tidak pernah belajar langsung dari seorang guru justru menjadi penentu utama ajaran sang guru, maka pertanyaan kritis tidak bisa dihindari. Dari sinilah benang penyimpangan mulai terlihat, dan dari titik ini pula kita akan menelusuri bagaimana ajaran Yesus bergeser semakin jauh dari fondasi aslinya. Perbedaan paling mendasar antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus tidak terletak pada istilah atau gaya bahasa, melainkan pada inti pesan keselamatan itu sendiri. Yesus berbicara tentang jalan hidup yang lurus, ketaatan kepada hukum Tuhan, dan pertanggungjawaban moral manusia di hadapan Allah. Paulus sebaliknya merumuskan keselamatan sebagai sesuatu yang dicapai melalui iman semata, terlepas dari ketaatan terhadap hukum Taurat. Dari sinilah titik pergeseran besar itu bermula, sebuah pergeseran yang perlahan namun pasti mengubah wajah Injil. Jika Injil-Injil dibaca secara langsung, Yesus berkali-kali menekankan bahwa keselamatan berkaitan erat dengan perbuatan dan ketaatan. Dalam Matius 19 ayat 16 hingga 17, ketika seorang bertanya kepadanya tentang jalan menuju hidup kekal, Yesus menjawab dengan sederhana namun tegas, "Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Tidak ada konsep iman abstrak yang berdiri sendiri, tidak ada penghapusan hukum,
dan tidak ada gagasan bahwa hukum Tuhan telah berakhir. Keselamatan dalam pengajaran Yesus adalah proses hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Yesus bahkan memperingatkan bahwa tidak semua orang yang memanggilnya Tuhan akan selamat, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pernyataan ini yang tercatat dalam Matius 7 ayat 21 menunjukkan bahwa pengakuan iman verbal tidak memiliki nilai tanpa ketaatan nyata. Logika Yesus sangat jelas dan konsisten. Iman harus tercermin dalam perbuatan, dan perbuatan harus berakar pada hukum Tuhan. Tanpa itu, iman hanyalah klaim kosong. Konsep ini sangat kontras dengan ajaran Paulus. Dalam Roma 3 ayat 28, Paulus menulis bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan hukum Taurat. Dalam Galatia 2 ayat 16, ia bahkan mengulanginya dengan tekanan yang lebih keras, menyatakan bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Di titik inilah pergeseran ideologis itu menjadi nyata. Hukum yang bagi Yesus adalah jalan hidup, bagi Paulus berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi menentukan keselamatan. Pertentangan ini bukan sekedar perbedaan penekanan, melainkan konflik teologis yang mendasar. Jika hukum Tuhan tidak lagi menjadi standar keselamatan, maka ajaran Yesus tentang ketaatan kehilangan makna praktisnya. Mengapa Yesus bersusah payah menegaskan bahwa Taurat tidak akan berlalu jika memang hukum itu akan dikesampingkan? Mengapa ia mengajarkan etika yang ketat jika keselamatan tidak lagi bergantung pada ketaatan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah dijawab secara memuaskan oleh teologi Paulus. Lebih jauh lagi, Paulus tidak hanya mengurangi peran hukum, tetapi juga menggambarkannya secara negatif. Dalam beberapa suratnya, hukum Taurat digambarkan sebagai beban, bahkan sebagai sumber kutukan. Gambaran ini bertolak belakang dengan sikap Yesus yang memuliakan hukum Tuhan sebagai ekspresi kehendak ilahi. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa Paulus tidak sekedar menafsirkan ulang ajaran Yesus, melainkan membingkainya ulang dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Yang menarik, Paulus hampir tidak pernah mengutip perkataan Yesus secara langsung ketika membahas keselamatan. Ia tidak merujuk pada perumpamaan-perumpamaan Yesus tentang penghakiman, amal, dan tanggung jawab moral. Sebaliknya, ia membangun argumennya melalui penafsiran teologis atas kematian Yesus, sesuatu yang tidak pernah diajarkan Yesus tentang dirinya sendiri. Di Injil, Yesus mengajak manusia mengikuti jalan hidup yang benar. Dalam surat Paulus, fokus bergeser pada keyakinan terhadap peristiwa salib. Pergeseran ini menciptakan Injil versi baru, sebuah Injil yang berpusat bukan pada pesan yang dibawa Yesus, melainkan pada interpretasi Paulus tentang makna Yesus. Inilah sebabnya mengapa Paulus bisa berkata bahwa ia memberitakan Injil yang berbeda, bahkan mengutuk siapapun yang membawa Injil lain. Pernyataan ini ironis, karena Injil yang ia bawa justru berbeda dari Injil yang diajarkan Yesus secara langsung. Konsekuensi dari perubahan ini sangat besar. Dengan mengesampingkan hukum Taurat, Paulus membuka pintu bagi komunitas non-Yahudi untuk masuk tanpa harus mengikuti tradisi etika dan hukum yang ketat. Secara sosiologis, ini membuat agama baru tersebut lebih mudah diterima di dunia Romawi. Namun secara teologis, langkah ini memutus kesinambungan dengan ajaran para nabi sebelumnya, termasuk Yesus sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa iman bisa berdiri sendiri tanpa perbuatan. Bahkan dalam perumpamaan tentang penghakiman terakhir, kriteria yang digunakan adalah tindakan nyata, memberi makan yang lapar, menolong yang lemah, dan berbuat kasih. Tidak ada satupun perumpamaan Yesus yang menyatakan bahwa pengakuan iman saja sudah cukup. Ini menunjukkan bahwa konsep iman tanpa hukum bukan berasal dari Yesus, melainkan dari refleksi teologis Paulus. Dengan demikian, bab ini menandai titik awal penyimpangan yang paling krusial. Injil Yesus yang berisi seruan tauhid, ketaatan, dan tanggung jawab moral perlahan digeser menjadi Injil Paulus yang menekankan iman sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Pergeseran ini tidak terjadi secara tiba-tiba, namun melalui proses penafsiran yang kemudian dilembagakan oleh gereja. Namun, jika standar kebenaran dikembalikan kepada ucapan dan praktik Yesus sendiri, maka menjadi jelas bahwa Injil versi Paulus bukanlah kelanjutan murni dari ajaran Yesus, melainkan sebuah transformasi yang mengubah arah sejarah agama secara mendasar.
Gambaran harmonis tentang para tokoh awal kekristenan seringkali menutupi kenyataan sejarah yang jauh lebih kompleks. Di balik narasi persatuan gereja mula-mula, tersimpan konflik serius yang justru diakui oleh teks Alkitab itu sendiri. Salah satu konflik paling menentukan adalah ketegangan antara Paulus dan murid-murid asli Yesus, khususnya Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Konflik ini bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut inti ajaran, otoritas, dan arah masa depan komunitas pengikut Yesus. Komunitas Yerusalem yang dipimpin oleh Yakobus, saudara Yesus, merupakan pusat awal gerakan Yesus. Disinilah para murid yang hidup bersama Yesus membangun komunitas berdasarkan ajaran yang mereka dengar langsung darinya. Mereka tetap menjalankan hukum Taurat, memelihara tradisi Yahudi, dan melihat Yesus sebagai Mesias yang diutus Tuhan, bukan sebagai pengganti Tuhan. Dalam konteks inilah, Paulus datang membawa pendekatan yang berbeda, terutama dalam hubungannya dengan orang-orang non-Yahudi. Surat Paulus kepada jemaat Galatia membuka tabir konflik ini secara gamblang. Dalam Galatia pasal 2, Paulus sendiri mengakui bahwa ia pergi ke Yerusalem untuk menemui para rasul yang terkemuka. Pernyataan ini sudah menunjukkan adanya hierarki yang tidak bisa diabaikan. Paulus bukan pemimpin utama. Ia datang untuk mempresentasikan Injil versinya dan mencari pengakuan. Fakta bahwa ia merasa perlu melakukan hal ini menunjukkan bahwa otoritasnya tidak otomatis diterima. Konflik mencapai titik terbuka ketika Paulus menceritakan peristiwa ia menegur Petrus secara langsung. Menurut narasinya, Petrus awalnya makan bersama orang-orang non-Yahudi, tetapi kemudian menarik diri karena takut terhadap kelompok yang menekankan ketaatan hukum Taurat. Paulus menilai sikap ini sebagai kemunafikan. Namun dari sudut pandang lain, peristiwa ini menunjukkan bahwa Petrus masih memegang sensitivitas terhadap hukum dan komunitas Yahudi, sesuatu yang sejalan dengan ajaran Yesus dan tradisi Yerusalem. Yang sering luput disadari adalah bahwa Paulus menceritakan konflik ini dari sudut pandangnya sendiri. Tidak ada catatan tandingan dari Petrus atau Yakobus yang menjelaskan posisi mereka. Namun justru dari pengakuan sepihak Paulus inilah, terlihat bahwa ia berada dalam posisi defensif. Ia harus menjelaskan mengapa ia berbeda, mengapa ia menentang tokoh yang lebih dahulu menjadi murid Yesus, dan mengapa Injilnya sah. Kisah para Rasul pasal 15 semakin memperjelas ketegangan ini. Dalam pertemuan yang sering disebut sebagai Konsili Yerusalem, persoalan utama yang dibahas adalah apakah orang non-Yahudi harus mengikuti hukum Taurat. Fakta bahwa persoalan ini perlu dibahas secara resmi menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan sejak awal. Jika Paulus sepenuhnya sejalan dengan para murid Yesus, maka perdebatan ini tidak perlu terjadi. Dalam konsili tersebut, Yakobus tampil sebagai figur penentu. Ia bukan Paulus, bukan Petrus, melainkan Yakobus yang memimpin keputusan akhir. Keputusan yang diambil pun bukanlah pembenaran total terhadap ajaran Paulus, melainkan sebuah kompromi. Orang non-Yahudi dibebaskan dari sebagian hukum, tetapi tetap diwajibkan mematuhi aturan-aturan etis tertentu. Ini menunjukkan bahwa komunitas Yerusalem tidak sepenuhnya menerima penghapusan hukum seperti yang diajarkan Paulus dalam surat-suratnya. Lebih dari itu, sikap hati-hati dan penuh syarat dari para rasul Yerusalem menunjukkan adanya kecurigaan terhadap ajaran Paulus. Ia bukan ditolak mentah-mentah, tetapi juga tidak diterima tanpa koreksi. Ini bertentangan dengan gambaran populer bahwa Paulus adalah penerus resmi ajaran Yesus yang berjalan seiring dengan para muridnya. Yakobus, yang dalam tradisi dikenal sebagai sosok yang sangat taat hukum, menjadi simbol resistensi terhadap teologi Paulus. Surat Yakobus dalam Perjanjian Baru bahkan secara implisit mengoreksi ajaran iman tanpa perbuatan. Penekanannya pada perbuatan sebagai bukti iman sangat sejalan dengan ajaran Yesus dan sangat bertentangan dengan penekanan Paulus. Fakta bahwa dua pandangan ini hidup berdampingan dalam kanon Alkitab menunjukkan bahwa sejak awal telah ada perbedaan mendasar yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Konflik ini membongkar klaim bahwa Paulus sepenuhnya sejalan dengan murid-murid Yesus.
Jika benar demikian, maka tidak akan ada teguran terbuka, perdebatan panjang, atau kompromi setengah hati. Realitas sejarah menunjukkan bahwa Paulus adalah figur kontroversial yang ajarannya diperdebatkan sejak awal. Ia bukan pembawa ajaran yang diterima secara bulat, melainkan penafsir yang membawa perubahan besar dan memicu resistensi dari mereka yang paling dekat dengan Yesus. Bab ini menunjukkan bahwa sumber perubahan teologi Kristen bukanlah konsensus para murid Yesus, melainkan dinamika konflik internal yang kemudian dimenangkan oleh pihak yang paling berpengaruh secara historis. Ketika Paulus akhirnya menjadi tokoh dominan dalam Perjanjian Baru, itu bukan karena ajarannya paling dekat dengan Yesus, melainkan karena sejarah ditulis oleh pihak yang menang. Dengan menyadari adanya konflik nyata ini, pembaca diajak untuk menilai kembali klaim otoritas Paulus dan mempertanyakan sejauh mana ajarannya benar-benar mencerminkan pesan asli Yesus. Isu penghapusan hukum Taurat merupakan salah satu titik paling menentukan dalam perubahan arah ajaran yang dikaitkan dengan Yesus. Disinilah perbedaan antara ajaran Yesus dan teologi Paulus menjadi paling tajam dan paling sulit diperdamaikan. Taurat yang dalam tradisi para nabi merupakan pedoman hidup suci yang diturunkan Tuhan, mengalami pergeseran makna drastis ketika masuk ke dalam kerangka pemikiran Paulus. Apa yang oleh Yesus ditegaskan sebagai hukum yang tetap berlaku, oleh Paulus justru diposisikan sebagai beban, bahkan sebagai kutuk yang harus ditebus. Yesus berbicara tentang Taurat dengan penuh penghormatan. Dalam Injil Matius, ia menyatakan secara eksplisit bahwa ia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Pernyataan ini bukan sekedar retorika, melainkan komitmen teologis yang sangat kuat. Ia menambahkan bahwa selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik pun dari hukum itu tidak akan ditiadakan. Bahkan Yesus memperingatkan bahwa siapapun yang melanggar dan mengajarkan orang lain untuk melanggar hukum-hukum tersebut akan dipandang rendah di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Taurat bagi Yesus bukan sekedar warisan budaya, melainkan kehendak Tuhan yang terus berlaku. Sikap Yesus terhadap Taurat tercermin pula dalam praktik hidupnya. Ia hidup sebagai seorang Yahudi yang taat, mematuhi hukum-hukum ibadah dan etika, serta mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Ketika ia mengkritik para pemuka agama, kritik itu tidak pernah diarahkan pada Taurat itu sendiri, melainkan pada penyalahgunaan hukum dan kemunafikan para pelaksananya. Yesus tidak pernah menyebut Taurat sebagai masalah. Baginya, masalahnya adalah hati manusia yang tidak tulus dalam menaati hukum Tuhan. Gambaran ini berubah secara drastis ketika membaca surat-surat Paulus. Dalam Galatia 3 ayat 13, Paulus menyebut bahwa Kristus telah menebus manusia dari kutuk hukum Taurat. Pernyataan ini mengandung implikasi yang sangat serius. Jika Taurat disebut sebagai kutuk, maka hukum yang berasal dari Tuhan diposisikan sebagai sesuatu yang negatif dan bermasalah. Ini bukan sekedar perbedaan istilah, melainkan perubahan cara pandang terhadap hukum ilahi itu sendiri. Paulus melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa orang-orang yang berpegang pada hukum Taurat berada di bawah kutuk, sementara keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Kristus. Dalam kerangka ini, Taurat tidak lagi berfungsi sebagai petunjuk hidup, melainkan sebagai standar yang mustahil dipenuhi dan karena itu harus ditinggalkan. Logika ini sangat berbeda dengan ajaran para nabi, termasuk Yesus, yang melihat hukum Tuhan sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya, bukan sebagai jebakan yang menjerumuskan manusia. Kontradiksi ini tidak bisa dianggap sepele. Jika Yesus benar-benar mengajarkan bahwa Taurat tetap berlaku, maka ajaran Paulus yang menghapus peran Taurat jelas bukan kelanjutan langsung dari ajaran Yesus. Bahkan jika ditarik secara logis, ajaran Paulus justru membatalkan peringatan keras Yesus tentang pentingnya ketaatan hukum. Di titik ini pertanyaan tentang sumber ajaran menjadi tak terelakkan. Apakah Yesus yang keliru menegaskan Taurat, ataukah Paulus yang menafsirkan ulang ajaran itu sesuai dengan kerangka pikirnya sendiri? Secara historis, penghapusan Taurat memiliki konsekuensi strategis. Dengan meniadakan kewajiban hukum seperti sunat dan aturan makanan, ajaran Paulus menjadi jauh lebih mudah diterima oleh masyarakat non-Yahudi di dunia Romawi. Namun kemudahan ini datang dengan harga teologis yang mahal, yaitu terputusnya kesinambungan dengan tradisi kenabian yang menekankan ketaatan sebagai wujud cinta kepada Tuhan. Agama yang semula berbasis hukum dan etika perlahan berubah menjadi sistem keyakinan abstrak yang terlepas dari praktek hidup sehari-hari. Disinilah menariknya perbandingan dengan Islam. Islam, sebagaimana ajaran para nabi sebelumnya, memandang hukum Tuhan sebagai rahmat dan petunjuk. Syariat tidak dipahami sebagai kutuk, melainkan sebagai jalan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Prinsip ini sangat sejalan dengan cara Yesus memandang Taurat.
Dalam Islam, iman dan amal tidak dipisahkan. Keyakinan harus tercermin dalam ketaatan nyata. Prinsip ini selaras dengan ucapan Yesus tentang pentingnya melakukan kehendak Tuhan, bukan sekedar mengaku beriman. Islam juga menolak gagasan bahwa hukum Tuhan mustahil dijalankan. Sebaliknya, Tuhan dipahami tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Pandalan ini sangat rasional dan konsisten dengan keadilan ilahi. Jika Tuhan Maha Adil, maka hukumnya tidak mungkin menjadi kutuk bagi manusia yang berusaha taat. Dalam kerangka ini, ajaran Yesus tentang Taurat menemukan padanannya yang utuh dalam Islam, bukan dalam teologi Paulus. Perubahan paling dramatis dalam sejarah ajaran tentang Yesus bukan terjadi saat ia masih hidup, melainkan setelah ia tiada. Dalam Injil, Yesus tampil sebagai nabi yang berdoa kepada Tuhan, tunduk pada kehendaknya, dan mengajarkan manusia untuk menyembah Allah yang esa. Namun dalam surat-surat Paulus, Yesus perlahan bergerak dari posisi seorang utusan menjadi pusat teologi, bahkan dinaikkan ke status ilahi. Perubahan ini tidak terjadi secara eksplisit dan tiba-tiba, melainkan melalui proses penafsiran teologis yang halus namun konsisten, hingga akhirnya membentuk doktrin ketuhanan Yesus seperti yang dikenal dalam kekristenan arus utama. Jika menelusuri ucapan Yesus sendiri dalam Injil, gambaran yang muncul sangat jelas dan stabil. Yesus berbicara tentang Tuhan sebagai pihak lain yang ia sembah, ia taati, dan ia jadikan sumber segala kuasa. Ia berdoa, memohon pertolongan, dan menyatakan ketergantungannya kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 28, Yesus bahkan mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya. Pernyataan seperti ini sulit dipadukan dengan klaim bahwa Yesus adalah Tuhan dalam pengertian ontologis. Jika Yesus menganggap dirinya setara dengan Tuhan, maka seluruh struktur doanya menjadi tidak masuk akal. Yesus juga menolak ketika orang-orang mencoba meninggikan dirinya secara berlebihan. Ia tidak pernah meminta disembah, tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa kepadanya, dan tidak pernah menjadikan dirinya pusat ibadah. Fokus dakwahnya selalu tertuju kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepada pelaksanaan kehendaknya. Dengan demikian, fondasi ajaran Yesus sangat jauh dari konsep ketuhanan dirinya sendiri. Berbeda dengan itu, Paulus memperkenalkan bahasa dan konsep yang jauh lebih tinggi tentang Yesus. Salah satu teks paling sering dijadikan dasar adalah Filipi 2, 6-11, di mana Paulus menggambarkan Yesus sebagai sosok yang dalam rupa Allah, namun mengosongkan diri, dan kemudian ditinggikan. Teks ini sering dibaca sebagai bukti bahwa Yesus memiliki hakikat ilahi sejak awal. Namun penting dicatat bahwa konsep semacam ini tidak pernah diucapkan oleh Yesus sendiri. Ia muncul pertama kali dalam refleksi teologis Paulus, bukan dalam khotbah-khotbah Yesus. Paulus menggunakan kerangka pikir dunia Helenistik yang akrab dengan gagasan makhluk ilahi, penjelmaan, dan hierarki kosmik. Dalam dunia Romawi Yunani, konsep tentang manusia setengah dewa atau tokoh ilahi yang turun ke dunia bukanlah hal asing. Ketika Paulus memberitakan Yesus di lingkungan ini, bahasa dan kategorinya pun menyesuaikan. Akibatnya, Yesus tidak lagi sekedar dipahami sebagai nabi dalam tradisi Ibrahim, tetapi mulai diposisikan dalam kerangka metafisika Yunani yang jauh dari konteks Yahudi tempat Yesus berasal. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Paulus tidak mengutip satupun ucapan Yesus yang menyatakan dirinya Tuhan. Sebaliknya, ia menafsirkan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus sebagai dasar untuk menaikkan statusnya. Dengan kata lain, ketuhanan Yesus dalam teologi Paulus bukanlah hasil dari pengakuan Yesus tentang dirinya, melainkan kesimpulan teologis yang ditarik Paulus dari peristiwa pasca Yesus. Ini adalah perbedaan yang sangat mendasar. Seiring waktu, pandangan Paulus ini semakin menguat dan dilembagakan. Gereja-gereja yang berkembang di dunia non-Yahudi lebih akrab dengan surat-surat Paulus daripada Injil-Injil yang menekankan kemanusiaan Yesus. Ketika kekristenan kemudian menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, perdebatan tentang hakikat Yesus mencapai puncaknya dalam konsili-konsili gereja. Keputusan tentang ketuhanan Yesus tidak diambil berdasarkan ucapan Yesus sendiri, melainkan melalui debat filosofis dan politik yang panjang berabad-abad setelah Yesus wafat. Fakta ini menunjukkan bahwa konsep ketuhanan Yesus adalah hasil evolusi teologi, bukan ajaran asli yang dibawa Yesus. Jika Yesus memang datang untuk mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan,
maka tidak masuk akal ajaran tersebut baru dirumuskan secara resmi ratusan tahun kemudian. Sebaliknya, yang lebih masuk akal adalah bahwa Yesus dipahami secara bertahap, sesuai kebutuhan teologis dan budaya komunitas pengikutnya, dengan Paulus sebagai arsitek utama perubahan tersebut. Dalam Islam, Yesus atau Isa diposisikan secara konsisten sebagai nabi dan utusan Tuhan. Ia dihormati, dimuliakan, dan diakui sebagai Mesias, tetapi tidak pernah disamakan dengan Tuhan. Pandangan ini justru sejalan dengan ucapan Yesus sendiri dalam Injil yang selalu menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang layak disembah. Islam menolak ketuhanan Yesus bukan sebagai bentuk penolakan terhadap Yesus, melainkan sebagai upaya menjaga kemurnian tauhid yang juga diajarkan Yesus. Bab ini menegaskan bahwa perubahan status Yesus dari nabi menjadi Tuhan bukanlah sesuatu yang bersumber dari ajaran Yesus itu sendiri. Ia adalah hasil konstruksi teologis pasca Yesus yang dimulai oleh Paulus dan kemudian dikokohkan oleh institusi gereja. Dengan memahami proses evolusi ini, pembaca diajak untuk membedakan antara Yesus historis yang mengajarkan tauhid dan Yesus teologis yang dibentuk oleh refleksi manusia. Di titik inilah menjadi jelas bahwa konsep ketuhanan Yesus bukanlah fondasi asli ajarannya, melainkan bangunan doktrin yang berdiri di atas interpretasi yang datang kemudian. Doktrin penebusan dosa melalui penyaliban Yesus merupakan jantung teologi Paulus dan fondasi utama kekristenan modern. Namun, jika ditelusuri secara jujur ke dalam ucapan dan ajaran Yesus sendiri, doktrin ini justru tampak asing. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dosa manusia akan ditebus melalui pengorbanan dirinya, apalagi menjadikannya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Sebaliknya, ia mengajarkan pertobatan langsung kepada Tuhan, perubahan hidup, dan tanggung jawab moral personal. Disinilah terjadi pergeseran besar dari ajaran kenabian yang sederhana menuju konstruksi teologis yang kompleks dan problematis. Dalam Injil, Yesus berulang kali menyeru manusia untuk bertobat karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Seruan ini bersifat langsung dan personal. Manusia diminta mengakui kesalahannya, kembali kepada Tuhan, dan memperbaiki perilakunya. Tidak ada konsep bahwa dosa seseorang dapat dipindahkan kepada orang lain. Ketika seorang lumpuh diampuni dosanya, pengampunan itu tidak dikaitkan dengan pengorbanan apapun, melainkan dengan kuasa Tuhan dan keimanan orang tersebut. Pola ini konsisten dalam seluruh Injil. Pengampunan datang dari Tuhan, bukan dari darah manusia. Yesus juga mengajarkan keadilan moral yang sangat jelas. Dalam berbagai perumpamaan tentang penghakiman, setiap orang diadili berdasarkan perbuatannya. Yang memberi makan orang lapar dipuji, yang menelantarkan sesama dicela. Tidak ada satupun perumpamaan yang menyatakan bahwa dosa manusia akan otomatis dihapus karena kematian seseorang di masa depan. Logika ajaran Yesus menempatkan tanggung jawab sepenuhnya pada individu, bukan pada mekanisme teologis pengganti. Berbeda dengan itu, Paulus menjadikan salib sebagai pusat keselamatan. Dalam surat-suratnya, penyaliban Yesus dipahami sebagai pengorbanan penebus dosa umat manusia. Dosa digambarkan sebagai hutang kosmik yang hanya bisa dilunasi melalui darah. Dalam kerangka ini, kematian Yesus bukan sekadar peristiwa tragis, melainkan rencana ilahi untuk menebus umat manusia. Namun penting dicatat bahwa kerangka pikir ini tidak berasal dari ucapan Yesus, melainkan dari refleksi teologis Paulus setelah peristiwa tersebut. Paulus mengadopsi bahasa pengorbanan yang sangat kental dengan tradisi ritual dan simbolik, namun ia mengangkatnya ke tingkat yang lebih abstrak dan universal. Yesus tidak lagi dipandang sebagai nabi yang diselamatkan Tuhan, melainkan sebagai korban penebus dosa yang harus mati agar manusia bisa dibenarkan. Ini adalah lompatan teologis yang sangat besar. Jika memang penebusan dosa melalui salib adalah inti misi Yesus, maka sangat aneh jika Yesus sendiri tidak pernah menjelaskannya secara terbuka kepada murid-muridnya. Lebih problematis lagi, doktrin penebusan dosa menimbulkan persoalan keadilan ilahi. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Adil menghukum seorang yang tidak bersalah untuk menebus kesalahan orang lain? Dalam ajaran Yesus, Tuhan digambarkan sebagai Bapa yang Maha Pengasih, yang mengampuni hambanya ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kebutuhan akan pengorbanan manusia untuk memuaskan murka Tuhan. Tuhan mengampuni karena kasih dan keadilannya,
bukan karena tuntutan darah. Yesus sendiri menurut Injil berdoa agar kehendak Tuhan terjadi, bukan kehendaknya sendiri. Ia tidak pernah mengatakan bahwa kematiannya adalah syarat mutlak pengampunan dosa umat manusia. Bahkan dalam doa-doanya, ia memohon pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Gambaran ini sangat jauh dari konsep bahwa Yesus datang untuk mati sebagai korban tebusan. Ia hidup sebagai nabi yang menyeru manusia untuk hidup benar, bukan sebagai korban ritual kosmik. Konsep penebusan dosa juga mengubah cara pandang manusia terhadap dosa. Jika dosa sudah ditebus di muka oleh pengorbanan orang lain, maka urgensi pertobatan dan ketaatan bisa melemah. Meski secara teologis sering dijelaskan bahwa iman harus disertai perubahan hidup, namun fondasi doktrin tetap meletakkan keselamatan pada peristiwa salib, bukan pada amal dan pertanggungjawaban moral. Ini sangat berbeda dengan ajaran Yesus yang menekankan konsistensi antara iman dan perbuatan. Dalam Islam, konsep dosa dan pengampunan dijelaskan secara lugas dan rasional. Setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tidak ada dosa warisan, tidak ada dosa yang dipindahkan. Pengampunan datang langsung dari Tuhan kepada hambanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan digambarkan Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tetapi juga Maha Adil. Ia tidak menghukum orang yang tidak bersalah dan tidak memaafkan tanpa pertobatan. Konsep ini justru sejalan dengan ajaran Yesus tentang pertobatan, doa langsung kepada Tuhan, dan tanggung jawab personal. Ketika Islam menolak penebusan dosa melalui salib, penolakan itu bukanlah penolakan terhadap Yesus, melainkan penolakan terhadap doktrin yang tidak pernah diajarkan Yesus. Islam memuliakan Yesus sebagai nabi besar yang mengajarkan tauhid dan akhlak, bukan sebagai korban penebus dosa manusia. Bab ini menegaskan bahwa doktrin salib dan penebusan dosa adalah inovasi teologis yang muncul setelah Yesus, dengan Paulus sebagai penggagasnya. Doktrin ini tidak berakar dari ucapan Yesus, tidak selaras dengan keadilan ilahi yang ia ajarkan, dan menimbulkan persoalan logika dan moral yang serius. Dengan membandingkannya dengan ajaran Yesus dan konsep Islam tentang pengampunan, menjadi jelas bahwa keselamatan sejati tidak memerlukan pengorbanan manusia, melainkan pertobatan tulus dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sejarah keagamaan jarang ditulis oleh suara yang kalah. Dalam perjalanan panjang pembentukan kanon Alkitab, banyak teks, tradisi, dan komunitas yang tersingkir karena tidak sejalan dengan arus teologi yang akhirnya menang. Di balik Injil-Injil yang kini dikenal luas, terdapat jejak Injil lain yang menawarkan gambaran Yesus yang sangat berbeda. Seorang nabi tauhid yang menolak disembah dan menegaskan ketaatan kepada hukum Tuhan. Injil-Injil inilah yang oleh gereja arus utama dianggap menyimpang, namun justru menarik, karena sejalan dengan ajaran tauhid yang juga dikenal dalam Islam. Komunitas pengikut Yesus pada abad-abad awal tidaklah homogen. Tidak semua menerima penafsiran Paulus tentang Yesus dan keselamatan. Beberapa kelompok, khususnya yang berasal dari latar belakang Yahudi, tetap mempertahankan pandangan bahwa Yesus adalah Mesias manusia, utusan Tuhan, dan pembaharu hukum, bukan Tuhan yang menjelma. Kelompok-kelompok ini dikenal dengan berbagai nama, salah satunya Ebionit. Mereka memegang Injil yang berbeda dari Injil kanonik dan menolak keras konsep ketuhanan Yesus, serta penghapusan Taurat. Injil Ebionit, meskipun tidak lagi tersedia secara utuh, dikenal melalui kutipan para penulis gereja awal yang justru menentangnya. Dari kutipan-kutipan ini terlihat bahwa Injil tersebut menggambarkan Yesus sebagai manusia pilihan Tuhan yang lahir secara alami, taat hukum Taurat, dan mengajarkan tauhid murni. Pandangan ini sangat kontras dengan Injil Yohanes dan surat-surat Paulus yang menekankan praeksistensi dan keilahian Yesus. Fakta bahwa Injil Ebionit ditolak bukan karena ketidakjelasan moralnya, melainkan karena teologinya, menunjukkan bahwa penolakan itu bersifat doktrinal, bukan historis. Selain itu, terdapat pula Injil Barnabas yang sering disebut dalam diskursus lintas agama. Injil ini menggambarkan Yesus secara eksplisit sebagai nabi yang menegaskan keesaan Tuhan dan menolak klaim ketuhanan dirinya. Di dalamnya, Yesus digambarkan mengabarkan datangnya seorang nabi setelahnya, sebuah narasi yang sejalan dengan konsep kenabian dalam Islam. Meski keaslian historis Injil Barnabas diperdebatkan secara akademik, keberadaannya tetap menunjukkan bahwa tradisi tentang Yesus yang bertauhid tidak pernah sepenuhnya hilang dari ingatan sejarah. Yang perlu dicermati adalah pola penolakan terhadap Injil-Injil semacam ini. Gereja arus utama tidak hanya menolak, tetapi juga secara aktif melabelinya sebagai bidah.
Penolakan ini terjadi pada masa ketika teologi Paulus sudah menjadi kerangka dominan. Injil yang tidak mendukung ketuhanan Yesus, penebusan dosa, dan penghapusan hukum Taurat dianggap berbahaya karena menggoyahkan fondasi doktrin yang sedang dibangun. Akibatnya teks-teks tersebut disingkirkan, tidak disalin ulang, dan perlahan menghilang dari peredaran. Proses kanonisasi Alkitab bukanlah peristiwa ilahi yang jatuh dari langit, melainkan hasil keputusan manusia dalam konteks politik, teologi, dan kekuasaan. Injil yang diterima adalah yang sesuai dengan teologi yang menang, sementara yang lain dikeluarkan dari batas ortodoksi. Dalam proses ini, Injil yang menampilkan Yesus sebagai Nabi Tauhid kehilangan tempatnya. Yang tersisa adalah Injil yang dapat ditafsirkan selaras dengan doktrin ketuhanan Yesus dan keselamatan melalui salib. Menariknya, gambaran Yesus dalam Injil-Injil Tauhid ini memiliki kemiripan yang kuat dengan pandangan Islam tentang Isa. Dalam Islam, Isa adalah nabi besar yang membawa Injil, menyeru kepada penyembahan Tuhan yang esa, dan menegakkan hukum Tuhan. Ia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan tidak disalib untuk menebus dosa manusia. Kesamaan ini menimbulkan pertanyaan penting. Jika Injil Tauhid tidak pernah ada, mengapa gambaran Yesus dalam Islam begitu dekat dengan gambaran Yesus dalam komunitas non-Paulus awal? Jawaban yang masuk akal adalah bahwa Islam tidak menciptakan gambaran Yesus dari ruang hampa, melainkan mewarisi dan mengoreksi tradisi kenabian yang telah terdistorsi. Islam mengklaim datang untuk meluruskan penyimpangan, bukan untuk meniadakan para nabi sebelumnya. Dalam konteks ini, Injil Tauhid yang hilang bukanlah mitos, melainkan bagian dari sejarah keagamaan yang terhapus karena kalah dalam pertarungan teologi. Penting untuk dicatat bahwa penyingkiran Injil-Injil ini tidak serta-merta membuktikan semuanya otentik secara tekstual. Namun yang menjadi poin utama adalah keberadaan tradisi alternatif tentang Yesus yang jelas berbeda dari teologi Paulus. Fakta bahwa tradisi ini ada, cukup luas, dan cukup mengganggu hingga harus ditekan, menunjukkan bahwa gambaran Yesus sebagai Nabi Tauhid bukanlah pandangan pinggiran tanpa dasar. Bab ini memperlihatkan bahwa apa yang kini dianggap sebagai Injil asli, sebenarnya adalah hasil seleksi historis. Injil Tauhid tidak hilang karena kekurangan ajaran moral atau spiritual, melainkan karena tidak sejalan dengan arah teologi yang dipilih gereja. Dengan menyadari hal ini, pembaca diajak untuk melihat sejarah Injil secara lebih jujur dan kritis. Injil yang sejalan dengan Tauhid dan ajaran para nabi, termasuk yang sejalan dengan Islam, bukanlah rekaan belakangan, melainkan bagian dari mozaik awal ajaran Yesus yang pernah ada, namun kemudian disingkirkan dari panggung sejarah resmi. Ketika Islam muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7, ia sering dituduh sebagai agama baru yang memutus mata rantai ajaran sebelumnya. Namun tuduhan ini runtuh ketika ajaran Islam dibandingkan secara jujur dengan pesan para nabi terdahulu, khususnya Yesus. Alih-alih membawa konsep teologis baru, Islam justru tampil sebagai pemulih ajaran tauhid yang telah lama disampaikan, tetapi kemudian ditutupi oleh lapisan-lapisan penafsiran manusia. Dalam sosok Isa bin Maryam, Al-Quran menghadirkan gambaran Yesus yang sangat dekat dengan Yesus historis dalam Injil, jauh lebih dekat dibandingkan Yesus versi teologi Paulus. Al-Quran menempatkan Isa sebagai nabi besar, utusan Tuhan kepada Bani Israel, yang membawa Injil sebagai petunjuk dan cahaya. Ia lahir secara ajaib, melakukan mukjizat dengan izin Tuhan, menyeru manusia kepada penyembahan Tuhan yang esa, dan mengajarkan ketaatan serta akhlak. Gambaran ini sejalan dengan ucapan Yesus sendiri dalam Injil yang selalu merujuk kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang layak disembah. Ketika Yesus berkata bahwa Tuhan itu esa dan bahwa hidup kekal adalah mengenal Tuhan yang satu-satunya benar, pernyataan itu menemukan padanannya yang utuh dalam konsep tauhid Islam. Islam secara konsisten menolak ketuhanan Isa, bukan karena merendahkan posisinya, melainkan justru untuk memuliakannya sebagai nabi. Dalam Al-Quran, Isa tidak pernah mengklaim diri sebagai Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menisbatkan ketuhanan kepadanya. Penolakan ini sejalan dengan Injil yang tidak pernah mencatat satu pernyataan eksplisit Yesus yang menyuruh manusia menyembah dirinya. Sebaliknya, Yesus selalu berdoa kepada Tuhan, bersujud dan mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa langsung kepada Bapa di surga. Islam mempertahankan struktur hubungan ini secara murni, Tuhan disembah, Nabi ditaati. Keselarasan ini juga terlihat dalam konsep kenabian. Yesus dalam Injil sering menyebut dirinya diutus, berbicara atas nama Tuhan, dan menyampaikan kehendaknya.
Dalam Islam, konsep ini ditegaskan dengan sangat jelas. Isa adalah rasul, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ia menerima wahyu, menyampaikannya, dan bertanggung jawab sebagai hamba. Konsep ini tidak merendahkan, melainkan menempatkan Isa dalam tradisi kenabian yang sama dengan Ibrahim, Musa, dan para nabi lainnya. Justru disinilah konsistensi Islam terlihat. Semua nabi memiliki posisi yang sama sebagai hamba dan utusan. Dalam hal hukum dan etika, keselarasan antara Islam dan ajaran Yesus juga sangat nyata. Yesus menegaskan pentingnya hukum Tuhan, menolak penghapusan Taurat, dan mengajarkan ketaatan sebagai jalan hidup. Islam mengadopsi prinsip yang sama. Hukum Tuhan dipandang sebagai petunjuk dan rahmat, bukan kutuk. Syariat dalam Islam berfungsi mengatur kehidupan manusia secara adil, sebagaimana Taurat berfungsi dalam tradisi Musa, dan sebagaimana Yesus menegaskan keberlakuannya. Tidak ada pemisahan antara iman dan amal, keduanya berjalan beriringan. Yesus mengajarkan bahwa manusia akan diadili berdasarkan perbuatannya, bahwa tidak semua yang mengaku beriman akan selamat, dan bahwa kehendak Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Prinsip ini sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam tentang hisab, amal saleh, dan tanggung jawab personal. Tidak ada konsep dosa warisan, tidak ada pemindahan dosa kepada orang lain, dan tidak ada keselamatan otomatis tanpa pertobatan. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sebuah prinsip yang rasional dan adil, serta konsisten dengan ajaran Yesus. Perbedaan mencolok justru muncul ketika ajaran Islam dibandingkan dengan teologi Paulus. Ketuhanan Yesus, penebusan dosa melalui salib, dan penghapusan hukum Taurat tidak menemukan padanannya dalam ucapan Yesus, tetapi menjadi pusat dalam kekristenan versi Paulus. Islam menolak ketiga konsep ini, dan penolakan tersebut justru membuat Islam lebih dekat dengan Yesus historis. Ini adalah paradoks yang sering diabaikan. Agama yang sering dituduh menolak Yesus justru mempertahankan ajarannya dengan lebih konsisten. Al-Quran juga mengoreksi distorsi teologis dengan cara yang sangat langsung. Isa digambarkan kelak akan berlepas diri dari penyembahan manusia terhadapnya dan menegaskan bahwa ia hanya menyeru kepada Tuhan. Gambaran ini bukanlah serangan, melainkan klarifikasi. Islam tidak membangun teologi di atas spekulasi metafisika, melainkan di atas kesinambungan kenabian. Isa ditempatkan kembali ke posisi yang ia sendiri nyatakan dalam Injil, sebagai hamba Tuhan yang taat. Keselarasan ini sulit dijelaskan jika Islam dianggap sebagai ajaran baru yang terputus dari tradisi sebelumnya. Lebih masuk akal untuk melihat Islam sebagai kelanjutan dan pemurnian ajaran tauhid yang telah lama ada. Islam tidak datang untuk membantah Yesus, tetapi untuk membantah interpretasi yang mengubah Yesus menjadi sesuatu yang tidak pernah ia klaim. Dalam kerangka ini, Islam dan Yesus tidak berseberangan. Yang berseberangan adalah Yesus dan teologi yang dibangun atas namanya. Bab ini menunjukkan bahwa hubungan Islam dan Yesus bukanlah hubungan penolakan, melainkan hubungan pemulihan. Tauhid yang diajarkan Yesus ditegakkan kembali, kenabiannya ditegaskan, hukum Tuhan dimuliakan, dan pertobatan dijadikan pusat keselamatan. Keselarasan ini bukan kebetulan, melainkan bukti bahwa ajaran Yesus yang asli tidak bertentangan dengan Islam. Justru ketika lapisan teologi Paulus disingkirkan, terlihat jelas bahwa Islam dan Yesus berdiri di jalur yang sama, menyeru manusia kepada Tuhan yang esa dengan iman yang hidup dalam ketaatan dan akhlak. Setelah menelusuri jejak sejarah, menimbang teks-teks Injil, membaca surat-surat Paulus, dan membandingkannya dengan ajaran Islam, pertanyaan besar itu kini berdiri di hadapan pembaca tanpa bisa dihindari. Sebenarnya siapa yang diikuti oleh kekristenan modern? Yesus atau Paulus? Pertanyaan ini bukan provokasi emosional, melainkan tuntutan logika. Jika agama mengklaim bersumber dari seorang nabi, maka ajaran nabi itulah yang seharusnya menjadi pusat, bukan penafsiran orang lain yang datang kemudian. Yesus, sebagaimana tergambar dalam Injil-Injil, tampil sebagai sosok yang konsisten dan jelas. Ia menyeru kepada Tuhan yang esa, menegaskan ketaatan hukum, mengajarkan pertobatan, dan menempatkan manusia dalam tanggung jawab moral personal. Ia berdoa kepada Tuhan, berserah kepadanya, dan tidak pernah mengklaim diri sebagai Tuhan.
Ia tidak menghapus Taurat, tidak mengajarkan keselamatan tanpa amal, dan tidak menjadikan kematiannya sebagai inti dakwah. Ajarannya sederhana, rasional, dan sejalan dengan tradisi para nabi sebelumnya. Paulus, di sisi lain, datang dengan latar belakang yang sangat berbeda. Ia tidak pernah hidup bersama Yesus, tidak belajar langsung darinya, dan tidak termasuk dalam lingkaran murid asli. Otoritasnya dibangun di atas klaim pengalaman spiritual pribadi, bukan transmisi ajaran langsung. Dari titik inilah perubahan besar dimulai. Ajaran Yesus tentang hukum berubah menjadi teologi iman tanpa hukum. Seruan pertobatan berubah menjadi doktrin penebusan dosa melalui salib. Nabi yang menunjuk kepada Tuhan berubah menjadi pusat keselamatan itu sendiri. Jika seluruh bukti ini disatukan, maka menjadi jelas bahwa kekristenan modern lebih banyak dibentuk oleh Paulus daripada oleh Yesus. Bukan Injil yang mendominasi doktrin, melainkan surat-surat. Bukan khutbah Yesus yang menjadi fondasi teologi, melainkan refleksi Paulus tentang makna Yesus. Ini bukan penilaian subjektif, melainkan fakta struktural dari Perjanjian Baru dan sejarah gereja. Ketika gereja memilih Paulus sebagai penafsir utama, pada saat itulah arah ajaran bergeser. Pergeseran ini juga menjelaskan mengapa begitu banyak ajaran Kristen arus utama sulit ditemukan akarnya dalam ucapan Yesus sendiri. Ketuhanan Yesus, dosa warisan, penebusan melalui darah dan penghapusan hukum Taurat tidak pernah diajarkan secara eksplisit oleh Yesus. Semua konsep ini muncul setelahnya dalam kerangka teologi yang berkembang di dunia Romawi Yunani, jauh dari konteks kenabian Yahudi tempat Yesus berasal. Di titik ini, Islam masuk bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai pembanding yang jujur. Islam tidak mengklaim Yesus sebagai Tuhan, tetapi sebagai Nabi. Tidak menghapus hukum Tuhan, tetapi menegaskannya. Tidak memindahkan dosa, tetapi menuntut pertobatan. Tidak membangun keselamatan di atas kematian orang lain, tetapi di atas iman dan amal. Yang mengejutkan bagi banyak orang adalah bahwa gambaran ini justru lebih dekat dengan Yesus Injil daripada dengan Yesus versi teologi Paulus. Ini membawa kita pada kesimpulan penting. Injil asli, dalam makna ajaran Yesus yang historis, tidak menolak Islam. Justru sebaliknya, ia sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Tauhid yang diajarkan Yesus sama dengan tauhid Islam. Etika yang ia tekankan sejalan dengan syariat. Konsep pertobatan dan pengampunan dalam ajarannya sangat dekat dengan konsep Islam tentang rahmat Tuhan. Ketegangan muncul bukan antara Yesus dan Islam, melainkan antara Islam dan teologi Paulus. Kesadaran ini mengubah cara pandang terhadap hubungan antar agama. Islam tidak mengklaim Yesus sebagai Tuhan, tetapi sebagai Nabi. Tidak menghapus hukum Tuhan, tetapi menegaskannya. Tidak memindahkan dosa, tetapi menuntut pertobatan. Tidak membangun keselamatan di atas kematian orang lain, tetapi di atas iman dan amal. Pertanyaan Paulus atau Yesus pada akhirnya adalah pertanyaan tentang otoritas dan kejujuran intelektual. Jika Yesus adalah utusan Tuhan, maka ucapannya harus menjadi standar tertinggi. Jika ajaran seseorang, siapapun dia, bertentangan dengan ucapan Yesus, maka secara logis, ajaran itu harus ditolak atau setidaknya dipertanyakan. Tradisi tidak boleh mengalahkan kebenaran, dan jumlah pengikut tidak menentukan validitas ajaran. Bab penutup ini bukan ajakan untuk menghenti atau merendahkan pihak lain, melainkan undangan untuk berpikir jujur. Sejarah menunjukkan bahwa agama bisa berubah arah ketika interpretasi manusia mengambil alih pesan Nabi. Kekristenan modern adalah contoh bagaimana sosok penafsir bisa melampaui sumber aslinya. Islam dalam konteks ini hadir sebagai koreksi, bukan sebagai ancaman. Dengan menanggalkan lapisan-lapisan teologi yang datang kemudian dan kembali kepada suara Yesus yang asli, terlihat jelas bahwa pilihan logis bukanlah antara Yesus dan Islam, melainkan antara Yesus dan Paulus. Dan ketika pilihan itu dihadapkan secara jujur, maka ajaran Yesus yang bertauhid, bermoral dan rasional berdiri jauh lebih dekat dengan Islam daripada sistem teologi yang dibangun atas namanya. Disinilah kisah ini berakhir, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kejelasan. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan logika. Setiap pembaca bebas menentukan sikapnya, tetapi satu hal tidak bisa disangkal. Ketika Yesus didengarkan apa adanya,
Tanpa filter Paulus, suara tauhidnya kembali terdengar jernih. Dan di dalam suara itulah, Islam menemukan seorang nabi yang tidak pernah pergi, hanya pernah disingkirkan oleh sejarah. Bab penutup ini bukanlah palu terakhir yang memaksa kesimpulan, melainkan cermin yang diletakkan dengan jujur di hadapan pembaca. Setelah seluruh rangkaian kajian ini diurai, dari sosok Yesus sebagai Nabi Tauhid, munculnya Paulus dengan otoritas yang dipertanyakan, hingga perubahan besar arah teologi, satu hal menjadi semakin terang. Persoalan utama bukanlah perbedaan agama, melainkan pergeseran sumber ajaran. Sejarah menunjukkan bahwa ajaran Yesus yang terekam dalam Injil-Injil awal bersifat sederhana, tegas, dan konsisten dengan tradisi para nabi sebelumnya. Ia menyeru kepada Tuhan yang Maha Esa, menolak penyembahan kepada selainnya, menegakkan hukum Tuhan, dan menempatkan keselamatan pada iman yang dibuktikan dengan ketaatan serta amal. Tidak ada konsep dosa warisan, tidak ada penghapusan hukum, dan tidak ada ajaran bahwa kematian satu manusia menanggung kesalahan seluruh umat. Semua itu muncul kemudian ketika ajaran kenabian mulai ditafsirkan ulang melalui lensa filsafat dan kepentingan teologis manusia. Paulus, sadar atau tidak, menjadi titik balik sejarah itu. Dengan klaim wahyu pribadi dan tanpa pernah hidup bersama Yesus, ia menyusun kerangka ajaran yang berbeda secara mendasar. Ajaran ini kemudian diterima, disebarkan, dan dilembagakan oleh gereja, hingga akhirnya dianggap sebagai kekristenan itu sendiri. Dalam proses tersebut, suara Yesus perlahan tenggelam di balik penafsiran tentang dirinya. Yang diikuti bukan lagi sang nabi, melainkan narasi tentang sang nabi. Disinilah letak pertanyaan paling jujur yang harus dihadapi siapapun yang mencari kebenaran. Ketika terjadi pertentangan antara ucapan Yesus dan doktrin yang datang setelahnya, manakah yang seharusnya dipegang? Apakah kesetiaan kepada seorang nabi berarti mengikuti setiap perkataan orang yang mengatasnamakannya, atau justru kembali kepada ajaran asli sang nabi itu sendiri? Islam, dalam konteks ini, hadir bukan sebagai ajaran asing yang memusuhi Yesus, tetapi sebagai kelanjutan risalah tauhid yang sama. Al-Quran tidak meniadakan Yesus, justru memuliakannya sebagai nabi besar. Islam tidak menghapus Injil, tetapi mengoreksi penyimpangan manusia terhadapnya. Ketika Islam menolak ketuhanan Yesus, penolakan itu sejalan dengan ucapan Yesus sendiri dalam Injil. Ketika Islam menegaskan hukum dan pertanggungjawaban pribadi, itu selaras dengan khotbah-khotbah Yesus yang menyeru kepada ketaatan dan amal. Karena itu, kesimpulan logis dari kajian ini bukanlah bahwa Islam benar karena Kristen salah, melainkan bahwa ajaran Yesus yang asli tidak bertentangan dengan Islam. Yang bertentangan adalah teologi yang dibangun setelah Yesus, terutama yang bersumber dari Paulus dan dilegitimasi oleh konsili-konsili gereja. Ini adalah kesimpulan berbasis teks, sejarah, dan logika, bukan emosi atau sentimen. Setiap orang berhak mempertahankan keyakinannya, tetapi kejujuran intelektual menuntut satu hal, berani membedakan antara wahyu dan interpretasi, antara nabi dan penafsir, antara ajaran asli dan tradisi yang dibangun di atasnya. Tuhan tidak membutuhkan pembelaan dengan mengorbankan akal sehat. Sebaliknya, kebenaran ilahi justru semakin kokoh ketika diuji dengan nalar yang jujur. Jika kajian ini menimbulkan kegelisahan, maka kegelisahan itu bukanlah tanda kesesatan, melainkan tanda bahwa hati dan akal sedang bekerja. Sejarah agama penuh dengan contoh bagaimana kebenaran seringkali terasa tidak nyaman karena ia menantang kebiasaan dan warisan turun-temurun. Namun para nabi tidak diutus untuk menjaga kenyamanan tradisi, melainkan untuk meluruskan penyimpangan. Pada akhirnya, pilihan tetap berada di tangan pembaca, mengikuti Paulus dengan segala konstruksi teologinya, atau kembali kepada Yesus sebagai nabi tauhid yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Islam menawarkan jalan yang konsisten dengan ajaran para nabi, menyembah Tuhan yang Esa, menaati hukumnya, dan bertanggung jawab atas setiap amal perbuatan. Jalan ini mungkin tidak populer, tetapi ia lurus. Semoga tulisan ini tidak dibaca sebagai serangan, melainkan sebagai undangan untuk berpikir lebih dalam, lebih jujur, dan lebih berani dalam mencari kebenaran. Karena kebenaran tidak pernah takut ditanya, dan iman yang sejati tidak runtuh oleh logika, justru dikuatkan olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.